Jadi ada 5 syarat. 5 syarat ini pengamalnya orangnya baik dan mutasyari' atau pelaku syariat Islam tentunya, apalagi kiai. Kedua, sempurna dalam menjalankan menjalani dan meninggalkan aturan-aturannya. Yang ketiga, jin yang dimintai tolong itu jin yang baik. Yang keempat, doanya tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, efek yang dilakukan dari amalan itu tidak menyakiti orang lain secara sesuai syariat, maka falaisat minas sihri. Ini yang harus dipahami. Falaisat minas sihri, maka yang dilakukan itu bukan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala jami'in awalih tsumma afdhalus shalah wa azka taslimi ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku dari kalangan muslimin muslimat, rukun dan rokiyat, dari kalangan santriyin santriyat, yang hari ini kita semua masih diberi anugerah yang tak terperi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua anugerah itu yang kita tidak pernah bisa mensyukurinya itu benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai anugerah yang tidak hanya berhenti dalam kehidupan dunia ini, namun akan tetap dipandang nilai kebaikannya oleh Allah dalam kehidupan dunia sampai kehidupan setelah kehidupan dunia ini nanti. Ma'asyiral ikhwan, saya tidak mau bertele-tele, saya hanya ingin menanggapi satu wacana yang ya mau dikatakan basi, sudah cukup basi, tapi mau dikatakan perlu kita tanggapi ya nampaknya juga perlu. Dan sedikit memberikan sebuah perimbangan wacana bahwa belakangan karena ada perseteruan antara sebagian pihak, okelah saya sebut saja misalnya pesulap merah dengan Gus Samsudin, yang perseteruan itu bukan wilayah saya tidak akan membahas perseteruan itu. Namun ada segelintir orang yang kemudian menunggangi permasalahan itu lantas mendiskreditkan keberadaan kitab-kitab yang dikaji di banyak pesantren. Banyak pesantren bukan hanya dikaji di banyak pesantren tradisional, namun juga diamalkan oleh para ulama-ulama. Tidak tanggung-tanggung penyebar-penyebar Islam di Indonesia, mereka-mereka, beliau-beliau yang jasanya luar biasa untuk penyebaran agama dan ilmu agama di Indonesia ini, banyak sekali yang memakai kitab-kitab tersebut. Oke, saya sebut saja misal kitab Syamsul Ma'arif, kitab Mamba Usulil Hikmah, kitab Al-Awfaq, yang menurut sementara pihak kitab itu dianggap sebagai kitab yang mengajarkan sihir. Dengan bahasa yang sedikit lebih sadis, dianggap kitab mengajarkan santet. Kalaupun kitab itu mengajarkan santet, berarti secara tidak langsung mereka yang menyebut begitu menganggap kiai-kiai, ulama-ulama yang mengajarkan kitab itu adalah sebagai tukang sihir dan sebagai tukang santet. Sedangkan kata-kata yang diungkap dengan menyebut sebagai tukang sihir atau tukang santet, maka secara tidak langsung menganggap pengajarnya atau pembelajarnya adalah orang-orang fasik, minimal orang fasik, atau bahkan ulama-ulama banyak yang menyebut sebagai pelaku sihir atau pengamal sihir atau pengajar sihir, pembelajar sihir itu orang kafir banyak. Berarti secara tidak langsung menyebut ulama-ulama itu sebagai
Kalau memang sampai ke level itu pemahaman kita, maka kita menyebut ulama-ulama, kiai-kiai tersebut sebagai pengajak orang-orang kafir juga. Maka ini bahaya. Dari situlah kemudian saya sendiri juga sedikit punya kesempatan pernah mengikuti kajian kitab tersebut. Dan ketika kita memahami secara mendetail tentang isi kitab itu, insya Allah kita akan paham bahwa kitab itu pada prinsipnya bukan mengajarkan santet, tetap mengajarkan hikmah. Apa hikmah itu? Yang saya pahami dari kitab itu, hikmah di situ adalah sebuah ilmu, sebuah kesadaran yang tersembunyi dalam hati kita, yang dari ilmu dan kesadaran itu kita bisa memahami kebijaksanaan Allah, memahami sesuatu yang tersembunyi di balik nama Allah, memahami sesuatu yang terkandung secara mendalam di balik ayat-ayat Allah. Sehingga dengan memahami itu dan merasuknya dalam hati akan memunculkan sebuah keyakinan yang kuat tentang kekuasaan Allah, kemahabesaran nama Allah, dan kemahahebatan sesuatu yang tersembunyi di balik nama-nama Allah itu, sehingga Allah kemudian layak kemudian ketika Allah memerintahkan kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah itu untuk berdoa. Dari situlah kemudian saya ingin mencoba menjawab bahwa apakah benar kitab Syamsul Ma'arif dan sejenisnya itu mengajarkan sihir, kitab yang mengajarkan santet. Sebelum kita melangkah ke sana, maka tidak ada salahnya kita sedikit memahami dulu konsep yang mendasar antara perbedaan sihir dengan santet. Perbedaan antara sihir dengan karomah, perbedaan antara sihir dengan karomah, atau untuk yang orang biasa sihir dengan ma'unah. Di dalam kitabnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau menyebutkan qala Imamul Haramain fi kitabi Al-Irsyad. Imam Haramain dalam kitabnya Al-Irsyad menyatakan begini, la yadharu sihru illa ala fasiqin. Sihir tidak keluar kecuali atas orang fasik. Wala tadharul karomatu ala fasiqin. Sebaliknya, dan karomah tidak keluar atas orang fasik. Artinya, dari kalimat ini kita bisa memahami kalau orangnya pengamal syariat, orangnya baik, dan dia berdoanya kepada Allah, maka yang keluar dari dia itu bukan sihir, tapi ma'unah atau mungkin karomah. Kalau keajaiban-keajaiban itu keluar dari orang fasik minimal atau orang kafir, maka itu sihir. Nah, pemahaman ini walaisa dzalika bimuqtadul aqli, kata Imam Al-Haramain, pemahaman itu bukan ketetapan nalar logika. Walakinnahu mustafadun min ijma'il ummah. Tetapi itu bisa diambil dari kesepakatan ulama. Ini masih diperkuat dengan keterangan wa dzakarul mutawalli fi kitabi al-Ghaniyah. Dalam kitabnya al-Ghaniyah, Imam Al-Mutawalli menyebutkan nahwa hadza, sejenis pemahaman ini. Wallahu a'lam. Jadi dari sini kita tahu bahwa ulama-ulama yang mengajarkan kitab itu, bahkan penulis kitab itu Syekh Ali Al-Buni dan Imam Al-Ghazali, terlepas Imam Al-Ghazali ini benar-benar Imam Al-Ghazali sang mujtahid itu atau Imam Al-Ghazali yang lain, kalau mengajarkan kitab itu, kalaupun beliau bukan orang yang fasik, maka apa yang terrangkum dalam kitab itu bukanlah sebuah kefasikan dan bukan sihir. Selanjutnya
masih berkaitan dengan sihir itu, saya mencoba menggali dari bawah. Saya tidak membahas mempelajari ilmu yang dianggap sihir. Dianggap sihir tidak. Tapi saya mulai mengkaji dari hukum mempelajari ilmu sihir. Mempelajari sihirnya itu sendiri yang disebutkan di kitab Al-Wasit fil Madhab karya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan sendiri di kitab Al-Wasitnya, fa in qila, seandainya kemudian ditanyakan, ta'allumus sihri haramun amla, mempelajari sihir itu haram apa tidak? Seandainya ada pertanyaan begitu, Imam Ghazali menjawab la. Imam Ghazali menjawab qulna in kana fihi mubasyaratu mahdzurin min dzikrin sukhfin au tarki sholatin fadzalika huwal haram. Jawaban Imam Ghazali, jika dalam mempelajari sihir itu sampai melakukan hal yang terlarang, yang diharamkan, berupa zikir yang rendah atau zikir yang dungu, sejujurnya saya belum bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih detail. Zikir yang dungu ini, zikir yang dianggap kedunguan, kerendahan ini yang bagaimana, saya belum bisa memberikan gambaran. Kalaupun hanya dikatakan menyebut nama-nama selain dalam bahasa Arab itu dungu, maka itu masih terlalu minim, karena terlalu terburu-buru, prematur, karena nanti akan ada penjelasan. Yang jelas zikir yang dungu ini saya belum bisa memberikan gambaran yang lebih detail. Atau meninggalkan sholat, nah ini yang jelas. Dalam mempelajari itu sampai ke level meninggalkan sholat, maka yang begitu itu yang haram. Jadi selama mempelajarinya kita tidak melanggar batasan-batasan syariat, maka tidak diharamkan. Fa'amma ta'arrufu haqa'iqil asya', sedangkan upaya untuk memahami hakikat dari segala sesuatu, ala ma hiya 'alaiha, memahami segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang ditetapkan di atasnya, falaisa fi haramin, maka itu tidaklah haram. Kalau kita hanya ingin memahami sihir biar tahu hakikat sihir ini begini, prosesnya itu begini, maka itu tidak haram. Wa innamal haramu al-idraru bi fi'li sihri la bi ta'allumihi. Hanya yang diharamkan itu sampai ke level menyakiti orang lain, membuat orang lain sakit dengan mengerjakan proses sihirnya itu, dengan melakukan sihirnya itu yang diharamkan. La bi ta'allumihi, tidak sebab mempelajari ilmu sihir. Ini Imam Al-Ghazali. Jadi mempelajari ilmu sihirnya saja, ilmu sihir ini itu tidak masalah, senyampang tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat yang diharamkan. Apalagi mempelajari ilmu yang ilmu itu dianggap sihir oleh segelintir orang ya, ini yang menganggap. Kenapa? Karena di antara sekian banyak orang yang menilai kitab ini masih banyak, insya Allah masih banyak yang menganggap bukan kitab sihir. Oke, selanjutnya di kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, Imam Al-Juwaini atau disebut juga Imam Al-Haramain mempertegas begini tentang mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu sihir itu. Tsumma takallama al-fuqaha'u fi ta'allumi sihri. Kemudian para ahli fikih membahas tentang mempelajari sihir. Aqalu, dan mereka menyampaikan begini, innahu laisa bikufrin, mempelajari sihir itu bukanlah kekufuran. Ini kata Imam Al-Juwaini. Mempelajari sihir itu bukan kekufuran dengan ketentuan idza lam ya'taqid al-mar'u ma yujibu kufron. Jika seseorang yang mempelajari ilmu sihir itu tidak mempunyai sebuah keyakinan, yang keyakinan itu menyebabkan dia terjatuh pada kekufuran. Selama dia tidak meyakini
sesuatu yang dari keyakinan itu menyebabkan dia kufur, maka mempelajari itu tidaklah kufur, bukan sesuatu yang menyebabkan kekufuran. Jadi kalau kita mempelajari Syamsul Ma'arif dan kita masih meyakini bahwa ini Allah yang memberi sebab lewat lantaran doa-doa kita, riyadhah tirakat kita, kemudian Allah memberikan efek sesuatu yang ajaib terjadi pada diri kita, maka itu bukan kekufuran, sama sekali bukan kekufuran. Wal qaulu fi ma yujibul kufra wa ma la yujibu la yaliqu bihadzal fan. Sedang pembicaraan dalam hal yang menyebabkan kekufuran dan tidak menyebabkan kekufuran tidak tepat di bagian ilmu bagian pembahasan ini. Jadi kita tidak membahas, Imam Al-Juwaini tidak ingin membahas tentang apa saja yang menyebabkan kufur. Tsumma qalu, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Juwaini, ulama menyatakan begini. Hal yukrahu ta'allumus sihri, kalau tidak haram, tidak kufur, apakah mempelajari sihir itu makruh? Mempelajari sihir dalam kerangka li talabil ihatati bihi tasyawufan ila madarikil ulum. Mempelajari sihir itu sebagai upaya untuk mencari pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang komprehensif, dan sebagai bentuk keinginan untuk mengetahui, memahami secara detail tentang keilmuan-keilmuan itu. Jadi ketika seseorang mempelajari sihir secara menyeluruh sebagai bentuk upaya menjawab keinginannya untuk memahami keilmuan secara menyeluruh, apakah itu makruh? Sedangkan orang yang mempelajari tersebut waqt yuhtaru liman yatlubuhu, kadang terbisik di hati orang yang mempelajarinya ayyamiza bainahu wa bainal mu'jizat. Dalam mempelajari sihir itu ada sebuah keinginan untuk bisa membedakan antara sihir dan mukjizat. Mempelajari ilmu sihir dalam kerangka itu apakah makruh? Makruh loh ya pertanyaannya. Kemudian Imam Al-Juwaini menegaskan jawabannya ikhtalafa ashabuna. Ashab kita, ulama-ulama yang dekat dengan Imam Al-Juwaini, murid-murid Imam Al-Juwaini, saudara kawan-kawan Imam Al-Juwaini menyatakan faminhum man qala yukrahu ta'allumuh. Di antara mereka, di antara ashab, di antara ulama-ulama tersebut menyatakan, ada yang menyatakan makruh mempelajari ilmu sihir. Kenapa dikatakan makruh? Wa fi dini syughlun yulhi an misli dzalik. Kenapa makruh? Karena di dalam agama, sedangkan di dalam agama itu masih ada kesibukan yang ketika kita sibuk dengan agama itu yulhi an misli dzalik, bisa membuat kita terlalaikan, terlenakan, tidak perlu lagi mempelajari itu. Wa fil ihatati bi haqqil mu'jizat. Dan cukup dalam kita berupaya memahami secara detail tentang hakikat mukjizat, dalam mempelajari hakikat-hakikat mukjizat itu mayughni an ta'allumi sihri. Sudah cukup, kita tidak perlu lagi mempelajari tentang sihir. Kita mempelajari tentang kemukjizatan Al-Quran itu sudah cukup. Tidak perlu lagi kita membahas tentang sihir. Ini menurut pendapat sebagian ashab. Tapi ada dilanjutkan wa minhum mangqal. Di antara ashab ada yang mengatakan begini, la yukrah. Sama sekali tidak makruh. Kama la yukrahu ta'allumu madzahibil kafarah. Sebagaimana tidak makruhnya mempelajari metode-metode mazhab-mazhab dari orang-orang kafir. Mempelajari itu lirrati alaihim, tujuannya untuk mengcounter, untuk menjawab, untuk menghentikan, menahan perilaku-perilaku kekufuran itu. Waqad yang bagi, ini yang saya garis bawahi. Waqad yang bagi al-muta'allimu bi ta'allumi sihri. Bahkan sebaiknya pembelajar itu
mempelajari sihir. Baik sebagai seorang pembelajar, santri, mempelajari ilmu sihir itu kadang diperlukan. Untuk apa? Dar'adirorin an-nafsih. Sebagai sarana untuk menolak keburukan dari dirinya. Jadi boleh, bahkan dianjurkan. Di titik akhir paragraf ini Imam Al-Juwaini semacam memberikan sebuah anjuran kepada kita untuk mempelajari ilmu sihir. Ilmu sihir ya ini, bukan ilmu tentang Asmaul Husna, bukan ilmu tentang ayat-ayat Allah. Kalau ilmu sihir saja terkadang baik kita pelajari untuk menolak keburukan efek sihir, menolak keburukan dari diri kita, bahkan bisa membantu orang lain, menyelamatkan orang lain, itu baik. Apalagi kalau yang kita pelajari itu asma-asma Allah, kemudian ayat-ayat Al-Quran, maka jauh lebih baik. Sedangkan di kitab-kitab Syamsul Ma'arif, Mamba Usulil Hikmah dan sejenisnya, itu hampir semuanya yang dibahas tentang nama-nama Allah. Nah, kemudian mereka yang menyatakan kitab itu mengajari sihir karena di dalamnya ada talasim, tilasmah, tilasmu atau talisman. Kemudian ada pola istighdam, minta tolong kepada jin kata mereka. Ada pula wifik dan lain-lain. Saya tidak akan bahas ini lebih panjang dahulu. Nanti insya Allah pada masanya saya akan, kalau memang takdir Allah menentukan, insya Allah kita membahas secara detail tentang perbedaan tolasim, istighdam, wifik dan lain-lain. Hanya saya menyebut secara singkat bahwa tolasim ini, tolasim tilasmah ini atau dalam bentuk jamaknya tolasim adalah sebuah huruf-huruf atau kode-kode, gambar-gambar tertentu yang gambar itu terkait dengan perbintangan, yang gambar itu terkait dengan zodiak, yang gambar itu terkait dengan rasi-rasi bintang, yang dari rasi bintang itu digambarkan dengan gambar tertentu yang diyakini mempunyai kekuatan tertentu. Tapi nanti saya tidak bahas ke situnya. Nanti akan ada bahasan lebih lanjut. Itu talasim. Namun akhirnya seiring perkembangan istilah talasim ini kadang juga diistilahkan untuk wifik, wafak atau rajah. Sedangkan wafak atau wifik atau rajah itu adalah huruf-huruf tertentu yang ditulis di dalam bentuk hurufnya atau kadang ditulis dalam bentuk angka sebagai ganti huruf itu dengan cara penulisan tertentu, kemudian huruf itu mewakili nama-nama Allah misalnya atau mewakili ayat-ayat Al-Quran. Kalau di masa Rasulullah wifik belum ada memang, tapi huruf-huruf tertentu itu sudah mewakili angka, itu sudah ada di masa Rasulullah, sehingga ada istilah abijad di masa Rasulullah, istilah abijad. Kemudian berkembang, sebenarnya lebih jauh lagi istilahnya abajadun, kemudian muncul kata abjad itu dari susunan abajadun, hawazun, hatoya dan seterusnya. Dalam keilmuan orang Arab kuno dari wilayah Babilonia, dari wilayah Sumeria, wilayah Suriah, Syria, itu setiap huruf mewakili angka tertentu. Kemudian istighdam dalam bahasa yang difahami oleh orang Indonesia adalah membuat khodam atau mencari perewangan. Nah, khodam itu dalam keilmuan orang-orang Indonesia dan keilmuan ulama-ulama juga memang ada yang dari khodam al-arwah as-sufliyah, arwah yang dari level tinggi, level rendah, yaitu kadang disebut dengan al-arwah al-ardiyah, dari bumi, yang kemudian difahami dengan makna jin.
Kemudian ada al-arwah al-ulwiyah, dari arwah yang di dataran tinggi, di wilayah-wilayah yang tinggi, wilayah langit, kemudian difahami dengan malaikat. Saya tidak bahas ini dulu, saya hanya menyebutkan sedikit. Kalau di masa Rasulullah kemudian ada istilah tamimah. Tamimah itu rangkaian manik-manik atau batu tertentu atau kayu tertentu yang dikalungkan, diikatkan pada tubuh seseorang untuk menolak bala. Dan kemudian seiring perkembangan waktu, antara tamimah, wafak, dan tolasim itu sering difahami sebagai satu arti, meskipun pada prinsipnya berbeda. Oke, pembicaraan tentang tolasim. Tentang tolasim ini, bagaimana hukum tolasim itu, apakah tolasim itu mutlak haram atau bahkan syirik? Saya coba dari kitab Al-Ghurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjatil Wardiyah, karya Syekh Zakaria Al-Ansori, lebih terkenal dengan Syekh Zakaria Al-Ansori ini, disebutkan qala syekhuna fa in kana sihru man yunsibulil aflaki. Ini masih beliau menyandarkan kepada sihir loh ya, bukan menyandarkan kepada keilmuan ulama, tapi sihir. Seandainya sihir orang yang menyandarkan sihirnya terhadap cakrawala, bintang-bintang langit, wal kawakibi, dan bintang gemintang, taksiron, di mana cakrawala tadi, bintang gemintang tadi, yang bisa memberikan efek, memberikan pengaruh likauniha alihah, bisa memberi efek, memberi dampak, memberi pengaruh kepada untuk amalan-amalan yang dimaksudkan menyakiti orang, tapi memberi pengaruh karena meyakini itu sebagai Tuhan, maka ini yang kufur. Jawabnya saya jawab dulu. Saya jawab dulu, meskipun jawabnya ada di bawah nanti. Ini salah satu bentuk yang kufur. Yang pertama, meyakini bintang-bintang langit, bintang-bintang atau benda-benda langit itu sebagai Tuhan, itu yang kufur. Au annal ilaha fawwadu tadbirul alami ilaiha. Atau termasuk yang bentuk kekufuran adalah ketika ada sebuah keyakinan dari orang yang melakukan sihir, pelaku sihirnya ya, jangan salah. Orang yang melakukan sihir mempunyai keyakinan bahwa Allah menyerahkan pengendalian alam. Menyerahkan pengendalian alam. Jadi yang memang bintang-bintang itu yang langsung yang mempengaruhi, meskipun mendapat tugas dari Allah, tapi bintang-bintang itu yang menyebabkan terjadinya efek dari rapalan mantra kita, maka bintang itu yang melakukan, bintangnya sendiri sebagai pengendalinya, maka ini juga kekufuran. Au sihru man yaz'umu annal insana yablughu bi tasfiyah ila haitsu yaqdiru 'alal ijadi wal i'dam. Atau yang termasuk yang ketiga, bentuk yang menyebabkan kekufuran adalah sihir dari orang yang meyakini bahwa manusia secara murni bitasfiyah ya belum bisa sampai ila haitsu yaqdiru 'alal ijad, sampai ke level mampu menciptakan wal i'dam dan meniadakan. Nah, ini yang masuk ke wilayah kekufuran adalah sebuah keyakinan bahwa manusianya sendiri. Saya sebagai dukun misalnya, saya sebagai tukang santetnya, maka saya yang bisa menghapuskan apa yang ada dalam kepemilikannya. Saya bisa memunculkan jimat itu karena saya yang bisa memunculkan. Ini yang kafir. Wal ihya wal imatah, sampai ke level saya yang bisa mematikan, membuat dia mati, dan saya yang bisa membuat dia hidup. Karena pengobatan saya menggunakan tolasim, menggunakan rajah ini, menggunakan bintang-bintang itu, saya yang bisa menghidupkannya, maka kana ta'allumuhu kufron. Mempelajari hal yang semacam ini dengan menyandarkan bintang-bintang langit sebagai Tuhan, atau menyandarkan pengaturan alam ini terhadap bintang-bintang langit tersebut
atau mempunyai keyakinan secara murni bahwa dialah yang bisa mematikan atau menghidupkan dan seterusnya, maka mempelajari yang itu yang kufur. Jadi jelas kok, selama kita tidak meyakini bintang langit itu, bintang-bintang di langit itu, benda-benda langit itu sebagai Tuhan, jelas tidak masuk di sini. Pertama, atau kita tidak meyakini bahwa mereka yang bisa mengendalikan alam, tapi yang mengendalikan Allah lewat malaikat, maka sudah sangat beda. Esensinya sudah sangat berbeda ketika kita meyakini bahwa yang mengendalikan itu malaikat atas perintah Allah, bukan bintang-bintangnya. Kenapa? Nanti ada insya Allah. Selanjutnya, saya ingin bahas istikhdam. Memakai khodam itu katanya juga syirik. Begini ya, pembahasan tentang istikhdam atau memakai khodam itu sendiri di kalangan ulama pembahasan tentang istikhdam di kalangan ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Bahkan maaf, bukan hanya ulama di kalangan empat mazhab, di kalangan Wahabi sendiri, Salafi, kalangan ulama Salafi yang notabene sering bertentangan dengan ulama empat mazhab sendiri terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan bahwa minta tolong kepada jin tidaklah diharamkan. Selama minta tolong kepada jin untuk hal yang mubah, itu mubah, boleh. Ketika minta tolong kepada jin untuk hal yang diharamkan, itu haram. Ketika minta tolong kepada jin untuk hal yang dimakruhkan, itu makruh. Ini Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh sebagian ulama Salafi, misalnya Bin Bas. Beliau juga menyatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah memberi memahami seperti itu dan beliau memakainya. Lain dengan Al-Albani. Kalau Al-Albani menyatakan mutlak haram. Jadi di kalangan ulama Salafi sendiri terjadi perbedaan pendapat. Sekarang di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah keterangan wa amal isti'anatu bil arwahil ardiyah. Sedangkan minta bantuan dengan arwah bumi, atau ini memang saya tadi menyinggung sedikit istilah al-arwah al-ardiyah itu biasanya difahami dengan jin. Cara meminta tolong kepada jin biwasitatir riyadhah, dengan sarana latihan riyadhah, atau ada orang Jawa menyatakan tirakat, puasa-puasa tertentu, bacaan dengan dibaca dengan cara tertentu, maka itu riyadhah. Tidak tidur dalam waktu tertentu, itu riyadhah, tirakat. Minta tolong kepada jin, ini jin loh ya, yang dibahas tentang jin langsung loh ya. Wa qiraatil azaimi, dan dengan cara membaca azimat-azimat, membaca doa-doa khusus untuk menaklukkan jin atau mantra-mantra khusus. Ila haitsu yakhluqullahu ta'ala aqiba dzalika ala sabili jaril adati, sampai setelah itu aqiba dzalik, setelah itu Allah bisa menciptakan sebuah fenomena ala sabili jaril adati. Allah menciptakan fenomena itu sesuai dengan kebiasaannya. Ini bahasa yang dipakai adalah sesuai kebiasaannya, dan ini yang diyakini oleh kalangan santri di pesantren. Bukan hanya diyakini, dan ini yang terjadi. Karena tidak semua ketika mengamalkan amalan-amalan itu sukses dan berhasil. Sebagian santri kadang gagal. Maka bahasa yang dipakai adalah ala sabili jaril adah. Sesuai dengan kebiasaannya, muncul ba'da khawariqo, sebagian hal yang menembus batas kewajaran. Nah, ketika muncul sebagian hal yang menembus batas kewajaran, itu bagaimana? Masih ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya
fa in kana may yata'ata dzalika khairan mutasyari'an. Syarat pertama, orang yang mengamalkan amalan itu adalah orang khairan mutasyari'an, orang yang baik dan pengamal syariat. Sedangkan kita tahu guru-guru kita yang mengajarkan Syamsul Ma'arif, mengajarkan Mamba'ul Hikmah, mereka itu luar biasa, baik dari sisi amaliyah, dari sisi perilakunya, keilmuannya, syariatnya, sangat luar biasa. Syarat pertama adalah pengamalnya baik dan mutasyari', pengamal syariat juga. Fi kamili ma ya'ti wa yadharu, dalam mengamalkan sempurna dalam menjalankan syarat-syarat yang ditentukan oleh kitab-kitab itu, dan meninggalkan pantangan-pantangannya. Jadi sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP-nya. Wa kana ma yasta'inu bihi minal arwahil khayyirati minal arwahil khayyirah, dan jin yang dimintai tolong itu ma yasta'inu bih, jin yang dimintai tolong itu minal arwahil khayyirah, jin yang baik, bukan jin yang buruk. Syarat ketiga. Syarat keempat, wa kanat azaimuhu la tukhalifu syar'a, azimat-azimatnya, doa-doanya, mantra-mantranya tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat. Yang kelima, walaysa fi ma yadharu ala yadihi minal khawariqi dararun syar'iyyun ala ahadin. Keajaiban, hal-hal yang menembus batas kewajaran itu, yang muncul itu tidak membahayakan, tidak merugikan kepada seorang pun sesuai syariat. Jadi ada 5 syarat. 5 syarat ini pengamalnya, orangnya baik dan mutasyari' atau pelaku syariat Islam tentunya, apalagi kiai. Kedua, sempurna dalam menjalankan menjalani dan meninggalkan aturan-aturannya. Yang ketiga, jin yang dimintai tolong itu jin yang baik. Yang keempat, doanya tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, efek yang dilakukan dari amalan itu tidak menyakiti orang lain secara sesuai syariat, maka falaisat minas sihri. Ini yang harus dipahami. Falaisat minas sihri, maka yang dilakukan itu bukan sihir. Tolong, Anda yang memahami bahwa kitab ini mengajarkan sihir, ini dipahami dulu. Apa yang dilakukan itu ketika memenuhi 5 standar ini bukan sihir, bal minal asrar, bahkan itu bagian dari rahasia-rahasia yang disimpan oleh Allah, wal ma'unah, dan pertolongan-pertolongan Allah. Jadi maaf, Anda yang menyatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif, kitab Mamba'ul Hikmah, Al-Aufaq itu kitab sihir, maka Anda terlalu terburu-buru. Entah Anda tidak tahu keterangan ini, atau Anda membuta tuli sehingga pura-pura tidak tahu. Sehingga yang jelas, selama memenuhi 5 standar ini tidak sihir. Fa in intafa syai'un min tilkal quyud, seandainya ada satu saja, sedikit saja dari batasan-batasan itu hilang, fata'allumuha haram, maka mempelajarinya menjadi haram. Itu pun inta'allama liya'mala. Haram itu bila dia mempelajarinya untuk diamalkan. Kalau dia mempelajarinya untuk sekedar tahu saja, maka tidak serta-merta haram. Bal kufrun. Oke. Selain haram, bahkan bisa menjadi kufur. Ini taqdal khillah, ketika dia meyakini kehalalannya hal yang jelas-jelas haram. Jadi ketika hal yang jelas-jelas haram itu diyakini sebagai sesuatu yang halal, maka itu jadi kufur. Bukan karena mempelajarinya loh. Kufur itu ketika meyakini kehalalan hal-hal yang jelas haram tadi. Jadi tolong difahami ini. Fa in ta'allamaha liyatawaqqaha, dan jika dia mempelajari cara-cara menaklukkan tadi untuk menjaganya, famubahun awalan, maka hukum awalnya adalah mubah. Wa illa, dan kalau tidak ada niatan untuk menjaga, famakruh, mempelajarinya makruh. Jadi sangat jelas kok bahwa
mempelajari Syamsul Ma'arif itu selama memenuhi 5 standar ini maka bukanlah sihir. Kitabnya juga bukan kitab sihir, mempelajarinya tidaklah haram. Bahkan bila mengamalkannya pun, ini bahasanya al-isti'anah bil arwah, langsung mengamalkannya, itu ketika Allah kemudian memunculkan efek dari amalan kita terhadap kitab itu selama memenuhi 5 standar ini, maka minal asror wal ma'unah. Jadi kawan-kawan, Anda yang memakai kitab ini, penuhi 5 syarat ini, jangan khawatir. Insya Allah itu rahasia dan pertolongan Allah yang ke depan insya Allah akan membuat keyakinan kita kepada Allah akan semakin menguat. Kemudian kita bicara tentang tamimah, wifik. Saya ambil kata tamimah atau wifiknya secara umum karena kata tamimah ini seiring waktu di masa Rasulullah memang wafak atau rajah itu belum ada, tidak ditulis dalam bentuk wafak, tapi yang ada adalah tamimah, maka saya menggunakan bahasa yang dipakai di era sahabat. Meskipun nanti pembahasan tamimah ada bahasan tersendiri. Wa fi Hasyiyati Ibnu Abidin, di kitab Hasyiyah Ibnu Abidin jilid 6 halaman 363 disebutkan wa qauluhu at-tamimah al-makruhah. Tamimah yang makruh, aqulu. Saya menjelaskan begini. Allazi ra'aituhu fil mujtaba at-tamimah al-makruhah ma kana fi ghairil Qur'an. Saya tahu di kitab Al-Mujtaba, yang saya tahu tamimah yang makruh adalah yang selain Al-Qur'an. Nah, kalau tamimah itu dari Al-Qur'an, maka jelas tidak makruh. Beres? Kalau tamimah itu nama Allah, jelas tidak makruh. Makruh saja tidak. Qalu innama tukrahul audzah idza kanat bi ghairi lisanil arabi. Al-audzah, perlindungan, termasuk tamimah, wafak, itu hanya dimakruhkan jika menggunakan selain bahasa Arab. Wala yudra ma huwa, dan tidak diketahui apa itu. Selain bahasa Arab dan tidak diketahui itu apa maksudnya, apa artinya dan bagaimana. Ketika tidak diketahui sama sekali, maka itu makruh. Kalau kita tidak tahu dengan tidak diketahui itu sangat jauh beda loh ya. Kita tidak tahu karena kita bodoh mungkin. Kalau tidak diketahui memang tidak dijelas, tidak ada yang tahu. Maka ini sudah sangat beda lah. Ini ada orang yang karena tidak tahu kemudian menyatakan itu tidak diketahui. Jauh. Wala'allahu yadkhuluhu sihrun au kufrun. Tidak diketahuinya mungkin saja. Kenapa makruh? Karena mungkin saja yang tidak diketahui itu di situ masuk nilai ke sihir atau kekufuran au ghairu dzalik atau yang lain. Wa amma ma kana minal qur'ani au syai'un minad da'awati fala ba'sa bih. Sedangkan apa yang tamimah yang berupa dari Al-Qur'an atau sesuatu yang berupa doa-doa maka tidak masalah. Sekali lagi ulama menyatakan tidak masalah. Kemudian kita masuk sekarang. Kita masuk ke intisari dari kitab Syamsul Ma'arif, termasuk Mamba Ushul Hikmah yang katanya kitab sihir. Setelah kita tahu bahwa selama istighdam atau isti'anah atau kita minta bantuan jin tadi dengan menggunakan doa-doa yang memenuhi 5 syarat tersebut bukanlah sihir tapi asror atau ma'unah, rahasia, bagian dari kandungan rahasia Allah atau pertolongan Allah. Kemudian tamimah atau wafak itu yang dari Al-Quran atau nama Allah atau diketahui maknanya itu bukanlah tidak makruh sama sekali. Maka sekarang kita mulai mencoba sedikit memahami dari maksud intisari dari kitab Syamsul Ma'arif. Ini saya ambil Syamsul Ma'arifnya dulu. Innal maqsuda min fusuli hadzal kitabi al ilmu bi syarafi asma'illahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya tujuan utama, ini harus kita pahami, tujuan dari pasal-pasal kitab ini adalah untuk mengetahui kemuliaan nama-nama Allah. Wa ma auda'allahu ta'ala fi bahriha min anwa'il jawahiril hikmiyat
wal lataifil ilahiyah. Dan untuk mengetahui apa yang Allah simpan di dalamnya, yang Allah menyimpan di dalam lautan nama-nama Allah tadi, min anwa'il jawahiril hikmiyat, berupa samudra hikmah, berupa mutiara-mutiara hikmah dan isyarat-isyarat ilahiyah, lataif, kelembutan-kelembutan Allah yang Allah simpan untuk orang-orang yang meyakini dan menyebut nama Allah. Maka dengan kita menggunakan nama Allah, berdoa menggunakan nama Allah itu, kemudian kita diberi tahu, diberi hikmah dalam hati kita, diberi kesadaran dalam hati kita bahwa inilah Allah yang maha luar biasa. Maka itu yang dimaksudkan oleh kitab ini. Kalaupun kemudian ada seorang oknum yang mempelajari kitab ini kemudian menggunakannya sebagai alat untuk mencari duniawi, jangankan nama-nama ini, kitab fikih pun bisa jadi kita mencari duniawi. Bahkan Anda yang mengkritisi kitab-kitab ini pun sangat mungkin Anda punya motif duniawi. Apa misalnya? Biar konten YouTube Anda banyak yang nonton. Atau kalau tidak itu, biar Anda dianggap orang hebat. Oh, itu sudah motif duniawi. Wa kaifit tasarrufi bi asma'i da'awat. Dan maksud yang lain adalah bagaimana mengamalkan nama-nama asma-asma dari doa ini. Wa ma tabi'iha min hurufis suwari wal ayat. Dan bagaimana mengamalkan apa yang mengikuti apa yang ada di belakang doa-doa itu berupa huruf-huruf dari surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada prinsipnya kita diajak meyakini akan i'jazil Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kita diajak meyakini tentang keistimewaan nama-nama Allah. Ini tujuan utama. Jadi kita nggak perlu kalau kita paham begini kemudian menolak isi kitab ini hanya karena ada sekelompok orang, mungkin 1-2 oknum yang memanfaatkan, kemudian langsung kita menganggap kitab ini kitab sihir. Keliru, karena maksud utama kitab ini adalah mengajak. Tapi maaf ya, saya bukan berarti saya menganjurkan Anda, kita semua kawan-kawan dari Ruqat Roqiyat dan kawan-kawan santriyin-santriyat mempelajari kitab ini, tidak. Karena dalam mempelajari kitab ini sang mu'allif Syekh Ali Al-Buni pun masih memberikan batasan. Bagaimana batasannya? Fahramun alaman waqa'a kitabi hadza fi yadihi ayyubtiyahu li ghairi ahli. Maka haram, terlarang bagi orang yang kitab ini ada pada tangannya untuk menunjukkan kepada orang yang tidak kompeten, orang yang tidak bisa memahaminya. Au yabuhu bihi fi ghairi mahallih, atau membuka rahasianya di selain pada tempatnya. Ya inilah akibatnya ketika yang memegang kitab ini, yang baca kitab ini tidak punya kompetensi, kemudian tiba-tiba menuduh kitab ini kitab sihir karena Anda tidak punya kompetensinya. Atau tidak mempunyai keahlian di bidang ini. Fa innahu mahma fa'ala dzalika ahramahullahu ta'ala manafi'ahu wa muni'at anhu fawaituhu wa barakatuh. Karena ketika dia melakukan itu, menyebarkan kepada orang yang bukan ahlinya atau membuka rahasianya tidak pada tempatnya, maka dia akan dicegah, dihalang-halangi dari faedah dan keberkahannya. Jelas kan bahwa kitab ini tidak sembarangan untuk diajarkan. Dan guru yang mengajarkan bukan guru yang sembarangan guru. Kalau ada yang orang salah memahami, bukan karena salah kitabnya, tapi karena salah yang memahaminya atau salah yang mengajarkannya. Bahkan di sisi lain di kitab ini saya ambil qultu wa za'ama qaumun anna hadhil buruja wal aflaka wal kawakiba as-sayyarata taf'alu fil alami ta'thira
wa hiya mudabbiratul awalimi. Imam Syahril Albuni mengingatkan kepada kita, dan ini sebuah kesadaran yang juga perlu kita fahami, bahwa saya menyatakan begini, kata Syahril Albuni, sekelompok orang mempunyai keyakinan bahwa buruj, rasi-rasi bintang itu, wal aflak dan cakrawala itu, wal kawakib dan bintang gemintang itu, planet-planet itu, as-sayyarah yang mereka selalu bergerak dan berjalan, taf'alu fil awalimi at-ta'thir. Mereka itu yang bisa memberikan pengaruh. Memang ada, kalau memang ada yang memahami seperti ini munculnya ramalan-ramalan zodiak itu karena bintangnya mengatakan begini, dan efek-efek dari bintang gemintang itu, efek dari buruj-buruj itu, efek dari cakra apa yang ada di cakrawala itu, ditambah wahya mudabbiratul awalimi, dan benda-benda langit itulah yang mengendalikan alam, wahtajju lidzalika biqaulihi ta'ala, dan mereka pun masih memakai dalil ayat firman Allah, fal mudabbirati amra wa nahwi dzalika, dan jenis ayat ini, wa nahnu naqulu la. Kata Imam Ali Albuni, Syekh Ali Albuni menyatakan, tidak, saya tidak mengatakan begitu. Satu hal, artinya Syekh Ali Albuni ketika mengajarkan kitab ini mengajak kita untuk memahami bahwa jangan sampai kita mempunyai keyakinan bahwa bintang-bintang langit itu yang mempengaruhi. Dan itu juga keyakinan Syekh Ali Albuni. Artinya ini bukan mengajarkan sihir. Faqad warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma su'ida ila samai. Kemudian Syekh Ali Albuni mengingatkan, sungguh Rasulullah ketika naik ke langit, sekali lagi kita harus memahami bahwa yang dimaksud naik ini bukan naik ke atas, dari bawah ke atas sebagai tempat, jangan, tapi naik di sini adalah naik yang maknawi, naik ke langit. Akhbarona bil buruji wan nujumi wa ghairihima. Kemudian Rasulullah memberi informasi kepada kita tentang keberadaan buruj dan bintang gemintang itu, planet-planet itu dan selainnya. Fama ja'a anhu fi hadzal babi, fama qebulun, maka apa yang datang dari Rasulullah dalam bab ini maka bisa diterima. Wa ma nuhiya anhu fala yultafatu ilaih. Apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tidak ditengok, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Bal qamatil barahinu wad dalailu ala annal bariyat ta'ala ikhtara'aha wa ansha'aha wa abda'aha. Bahkan bukti-bukti, dalil-dalil sudah jelas bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan langit, menciptakan bintang gemintang dan benda-benda langit tadi, menumbuhkan serta memunculkan dari kondisi yang sebelumnya tidak ada. Wa amma qauluhu ta'ala fal mudabbirati amra, sedangkan ayat Allah, firman Allah Ta'ala fal mudabbirati amra, demi zat ayat ini, fal mudabbirati amra, faqad qala Ibnu Abbas, maka Imam Ibnu Abbas sungguh telah menyatakan begini, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, ba'duhum muwakkalun bil arzaqi, sebagian di antara malaikat itu diserai untuk mengatur rezeki. Wa ba'duhum muwakkalun bil matori, dan sebagian lagi diserai untuk mengatur hujan. Wa ba'duhum muwakkalun bir riyahi, sebagian lagi dipasrai oleh Allah untuk mengatur angin. Lima dzukira fi khalqil malaikati, lamma dzukira fi khalqil malaikah, ketika Imam Ibnu Abbas menyebutkan lamma dzakara fi khalqil malaikah, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang penciptaan malaikat, walau kanat mudabbiratin fa bi idznil bari, seandainya malaikat-malaikat itu yang mengatur maka sebab izin dari Allah yang menciptakan Jalla wa Ala, li'annahu al-qadir al-alim al-hakim. Fasubhana man hadhil qudratu qudratuh wal hikmatu hikmatuh.
Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wallahu alam. Artinya Syekh Ali Al-Buni mengajak kita untuk memahami bahwa malaikat ada yang ditugasi oleh Allah untuk mengendalikan langit, mengendalikan bumi, mengendalikan bintang, mengendalikan cakrawala. Kemudian malaikat-malaikat itulah yang kita sebut dalam pembuatan tolasim, yang kita jadikan tawasul, kita jadikan perantara dalam doa kita. Kalau kemudian Allah menciptakan keajaiban lewat malaikat-malaikat itu, maka itu tetap izin Allah. Jadi bukan malaikat bintangnya, bukan zodiaknya yang membantu kita. Dari sini kita seharusnya bisa memahami bahwa maksudnya kita tetap bersandar kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Satu kandungan yang sebenarnya bagian dari rahasia dari serta intisari dari kitab Syamsul Ma'arif. Jadi di Syamsul Ma'arif ini tidak mengajarkan kita untuk menyihir, tidak mengajarkan sihir, hanya mengajak kita untuk lebih yakin kepada Allah dengan nama-nama Allah, dan kita bersandar minta tolong kepada para malaikat al-arwah al-ulwiyah tadi. Kemudian saya coba untuk menguatkan bahwa kitab Mamba Usulul Hikmah itu bukan kitab sihir. Di syarat mengamalkan kitab Mamba Usulul Hikmah tidak sembarangan juga. Sehingga kalau kita tahu seperti ini syaratnya, maka kriteria bahwa sebuah ilmu tadi bukan sihir jelas sekali. Wajibu ayyakuna arifan bil ahkami syar'iyyah fil muamalati diniyah. Liyaqta'a bidzalika, dan wajib bagi orang yang mengamalkan kitab ini untuk mengetahui hukum-hukum syariat dalam muamalah keagamaan. Tujuannya apa? Ketika memahami hukum-hukum syariat, liyaqta'a bidzalika hujjatan man yahtaju alaihi minal arwahir ruhaniyah, agar dia bisa mengalahkan, memutuskan hujjah dari dalil, hujjah atau alasan dari arwah-arwah rohaniyah. Karena memang ya harus diakui ketika kita mengamalkan sesuatu, kita potensi diikuti jin dalam amalan itu. Loh, kalau riskan seperti ini, kenapa harus diamalkan? Nanti dulu. Jangankan kita mengamalkan ini, mengamalkan doa-doa seperti itu. Dalam ibadah keseharian pun, dalam ibadah harian kita pun, kita sangat potensi diikuti jin, diikuti setan. Sayyidah Aisyah ketika cemburu pada Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah bahwa Sayyidah Aisyah sedang diikuti setan, jin, korinnya. Beliau protes, lah, apakah saya juga diikuti jin? Iya, setiap orang diikuti jin, diikuti setan, diikuti korin. Kalau begitu Anda juga diikuti, kata Sayyidah Aisyah. Iya, aku juga diikuti, jawab Rasulullah. Tapi sebagian muhadis, sebagian mufasir hadis menyatakan jin itu tunduk kepadaku. Penafsirannya begitu. Tapi sebagian lagi, Allah membuat aku selamat dari gangguan jin itu. Jadi bukan hanya amalan ini saja yang kita terpotensi diganggu jin. Jangan-jangan Anda dengan merasa bahwa Anda itu lebih benar dari Syekh Ali Al-Buni, Anda saat ini juga sedang diikuti jin. Dengan Anda meremehkan, menganggap yang mengkaji kitab ini mengamalkan sihir, Anda juga sedang diikuti jin. Jangan-jangan begitu. Dan bisa jadi karena itu ada sebuah indikasi bahwa Anda merasa lebih benar. Lebih-lebih dengan sangat tegas Anda menyebutkan bahwa yang mengatakan itu kemudian menyatakan bahwa doa-doa ini membaca Asmaul Husna menyebabkan diikuti oleh jin. Enaknya saya sebutkan contohnya enggak ya? Oke, contohnya ini aja. Ini saya kasih contoh ya. Bahwasanya di antara nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung, itu ada talbis iblis di dalamnya.
bukan di Asmaul Husna ya, maksudnya di dalam ritualnya, mohon maaf. Di dalam ritual-ritual tersebut yang mengkhususkan kamu baca zikir, misalnya apa? Ya Tawwab sekian ratus kali, sekian ribu kali. Ini nama At-Tawwab, ada nama khodamnya sendiri dari bangsa jin, namanya Mikhail, bukan Mikail, Mikhail. Wa huwa ra'isun, ini adalah kepala atau jenderal dari 40 panglima-panglima perang. Tahta yadi kulli qaidin, yang mana di setiap genggaman panglima-panglima tersebut terdapat 409 sofan, 409 barisan-barisan pasukan. Kalau Anda menyatakan secara tegas bahwa nama Allah At-Tawwab itu diikuti oleh jin, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda tahu bahwa itu jin. Anda bisa melihat jin bahwa At-Tawwab itu yang khodamnya, yang ikutinya adalah jin. Kalau Anda tahu bahwa jin, menurut pemahaman Anda sendiri, itu adalah orang yang mengatakan mengetahui jin, meskipun Anda menyandarkan kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, Anda mempunyai pemahaman bahwa layak dianggap batal syahadatnya. Artinya, dia sudah dianggap tidak Islam lagi kan. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda hanya asumsi atau tuduhan yang tidak diketahui. Ketika Anda asumsi, Anda sudah suudzon. Anda belum tahu pasti kok berani memastikan diikuti oleh jin. Nah, di sini jangan-jangan Anda juga diikuti oleh jin. Artinya potensi manusia diikuti oleh jin itu tidak hanya ketika mengamalkan saja. Dalam keseharian pun kita diikuti oleh jin, oleh setan. Tsumma yajibu alaihi ay ya'budallaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian wajib bagi orang yang mengamalkan untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa ayyu'addiya ma wajaba minnal umuri diniyah, yang tadi dari Syarah Al-Birhatiyah. Gini ya, kitab Mamba Ushulul Hikmah ini ada beberapa kitab di dalamnya. Salah satunya ada Syarah Al-Birhatiyah, kemudian di situ juga Syarah Al-Jaljalutiyah Al-Kubro, ada Syarah Al-Jaljalutiyah As-Sughra. Di Syarah Al-Birhatiyah disebutkan itu tadi. Sekarang di Syarah Al-Jaljalutiyah disebutkan begini. Saya lanjutkan, wa ayyu'atiyya ma wajaba minal umuri diniyah. Dia wajib, dia haruslah orang yang menjalankan apa yang wajib dari urusan agama ahsana ta'diyatin, dengan sebaik-baiknya. Wa ayyukhlisa fi ibadatihi limaulahu, dan dia harus memurnikan dalam ibadahnya terhadap Tuhannya. Faqad qala ta'ala, dan seterusnya. Saya lanjutkan, wa yajibu ayyakuna arifan bil ahkami syar'iyyah. Pengamalnya ini yang mempelajari dan mengamalkan harus mengetahui hukum-hukum syariat wa da'wa wal bayyinat, mengetahui tuduhan-tuduhan di bab hukum-hukum syariat wal bayyinat, dan bukti-bukti di hukum syariat. Tujuannya apa? Liyaqta abidzalika hujjatan man yahtaju alaihi minal jin. Kalau ada jin yang mengganggu, misalnya jin mengganggu dalam proses amalannya, dia bisa menjatuhkan hujah atau dalilnya, dia bisa mematahkan dan bisa mengalahkan jin itu. Artinya kitab Mamba Ushulul Hikmah ini tidak untuk diajarkan dan dipelajari serta diamalkan oleh sembarangan orang, karena pengarangnya sendiri masih mempunyai batasan. Ini kalau kita tidak memahaminya bahaya juga. Selanjutnya saya ingin membuktikan bahwa apa yang ada di dalam kitab Mamba Ushulul Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif itu bukan sesuatu yang ngawur dan tidak bermakna, tidak. Misalnya di sini disebutkan nama-nama Allah Al-Ismu Tsani, nama Allah yang kedua. Ini Syarah Birhatiyah Karirin. Kata Karirin ala wazni fa'ilin bikafin maftuhatin wa ra'in maksuratin, ini hanya harokatnya. Karirin tadi fa'yain sakinatin fara'in munawwanatin lahu minal hurufi harful ba.
Di kata karirin ini ada kandungan huruf dalam huruf hijaiyah, huruf ba, rahasia hurufnya. Harful ba al-muwahhadah. Wa maknahu bil arabiyah ilahu kulli syai'. Dalam bahasa Arab, kata karirin ini maknanya adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jelas kan? Meskipun ini bahasa Suryani, bahasa yang kita tidak tahu artinya, tapi beliau pengarang kitab memberikan keterangan ini maknanya. Waqila ya Allah, dan sebagian maknanya ya Allah. Saya tidak baca khasiatnya. Nama yang ketiga, taslihin. Maknahu bil arabiyah al-qudusul qadir. Kata taslihin dalam bahasa Arab itu al-qudus al-qadir maknanya. Ini kan sudah jelas sebenarnya. Bahkan Anda sendiri juga membaca, mengakui bahasa Suryani di kitab Syarah Jaljalutiyah Kubro ini ada di sini kalimat ajin maknanya Allah, ahujin al-ahad, jalla jalyut maknanya al-badi, jaljalat maknanya al-qadir, hayya maknanya al-kafi, halla maknanya al-wadud. Ini semuanya sudah jelas. Kalaupun kita tidak tahu, itu hanya karena kebodohan kita. Kita yang bodoh tapi menyalahkan ulama yang tahu. Ketika diberitahu kemudian kita mengatakan ini nama-nama jin. Sedangkan ulama tidak menyatakan jin. Pertama, berarti ada dua kemungkinan kalau menyatakan jin. Pertama, Anda merasa lebih tahu dari ulama dan Anda sudah tahu jin. Kalau begitu berarti Anda juga sudah layak dibatalkan syahadatnya menurut versi pemahaman Anda, keislamannya meragukan. Kemudian kalau menurut versi Anda, karena pemahaman sebenarnya yang dari ulama yang dimaksud Imam Syafi'i ketika orang mengaku melihat jin dibatalkan syahadatnya itu adalah dibatalkan kesaksiannya, bukan syahadat Islamnya yang dibatalkan. Kemudian kedua, Anda terlalu mengangkat diri Anda lebih tinggi dari ulama itu sehingga ulama itu bodoh, tidak ngerti, tapi Anda lebih tahu dari ulama. Ini kemungkinan ketika Anda menyalahkan keterangan kitab dari Syamsul Ma'arif dan Mamba Usulul Hikmah. Yang terakhir saya sampaikan, di kitab ini dianggap mengajarkan sihir karena banyak keterangan yang menyebutkan untuk menyakiti orang zalim. Nah, sebenarnya yang dimaksud orang zalim ini bagaimana? Di sini ada keterangan yang perlu digarisbawahi. Fattaqillaha ta'ala wala ta'malhu illa limustahiqihi. Maka takutlah engkau kepada Allah dan jangan engkau mengamalkannya kecuali kepada orang yang berhak disakiti kalau memang dia orang zalim. Berhaknya binasi syar'i syarif, sesuai dengan petunjuk nas dari syariat yang mulia. Artinya dalam mengamalkan untuk orang zalim ini bukan sembarangan. Bukan ketika hanya karena kita difitnah sekedarnya atau kita dirasani atau kita dibully kemudian langsung kita serang begitu saja, enggak. Tapi memang orang-orang yang berhak. Dan ini memang digunakan oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang menyebarkan Islam dan menyebarkan ilmu Islam di Indonesia ini menggunakan kitab ini dahulu. Kenapa? Karena memang untuk melawan penjajah, melawan PKI. Melawan orang-orang zalim yang menyerang agama Islam. Kalau sekarang kita tidak menghadapinya, maka kita tidak memakainya. Saya mempelajari kitab ini, Mamba Usul Hikmah 2 kali, kemudian Syamsul Ma'arif 1 kali, dan saya secara umum tidak pernah memakai wifik-wifik atau rajanya. Tidak pernah memakai. Kalau hanya mengamalkan 1-2 doa, itu pun masih dalam tahap doa-doa yang wajar. Dan saya tidak mengajak Anda untuk mempelajari atau apalagi mengamalkannya. Namun juga harus tahu duduk permasalahan bahwa jelas kitab ini bukan kitab sihir. Semoga bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan kepada kawan-kawan, terutama kepada Anda yang mengatakan kitab ini sihir, maka khawatirnya Anda mengangkat diri terlalu tinggi di hadapan ulama, atau Anda memang tertipu oleh jin yang sedang menggoda Anda dan sehingga perlu diruqyah, atau
Jangan-jangan Anda yang menganggap bahwa asmaul nama-nama yang terkandung di kitab ini kemudian diikuti oleh jin, Anda mengaku melihat jin. Kalau begitu, keislaman Anda diragukan menurut pemahaman Anda sendiri. Wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.